Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uki, nama aslinya sih Muhammad Kautsar Hikmat. Sekarang saya ini lagi usaha di bidang clothing. Clothingnya namanya MK, yang singkatan dari Everyone Must Know Allah. Jauh ini kerjaan sehari-hari saya masih sibuk ngurusin itu aja, sambil usaha-usaha, sambil belajar juga online, gimana cara berbisnis yang baik, yang halal tentunya yang paling penting. Kenapa saya memilih bisnis clothing itu dulu? Waktu masih di band dulu kan sering tampil, kita sering di endorse sama baju segala macem. Terus seiring dengan banyak belajar, ada satu masukan yang baik itu adalah baju itu adalah billboard katanya. Setiap orang itu punya billboard yang dia pakai, tergantung apa yang akan dia iklankan katanya. Terus kata seorang teman ini bilang, kalau manusia itu sering melihat kebaikan, insya Allah mereka akan jadi baik. Tapi kalau manusia sehari-harinya melihat kata-kata yang nggak baik, melihat hal-hal yang nggak baik di pakaiannya, itu pun juga akan mempunyai pengaruh buat merekanya. Nah, pikir, iya juga ya, pengen punya clothing di mana kata-katanya atau icon-icon dalam baju itu menginspirasi bukan hanya dunia, tapi juga bisa menginspirasi mereka dunia dan akhirat. Jadi selain mereka memakai baju, mereka juga bisa secara nggak langsung berdakwah dengan baju itu, dan mudah-mudahan dengan memakai kaos itu mereka juga bisa mendapatkan amal jariah. Jadi ketika beli itu bukan hanya beli baju, niatkan beli bajunya untuk menyampaikan pesan yang ada di dalam baju. Jadi mendapatkan dunia, insya Allah mereka bisa mendapatkan amal jariah melalui pakaian yang mereka pakai sih. Sebelum mempelajari ilmu-ilmu tentang halal dan haramnya berdagang, tentunya ilmu tentang clothingnya itu sendiri dalam segi bisnis, belajar dari mulai softwarenya, cara bikin desain, cara memproduksi baju segala macamnya. Sering juga mengikuti kajian. Alhamdulillah banyak masukan dari Ustadz tentang kaos ya. Afwan, kaosnya gini. Mereka ngasih saran, boleh nggak kata-katanya gini. Alhamdulillah banyak masukan, karena kata-kata itu kan yang paling kita kedepankan di MK gitu ya. Banyak masukan. Nah, seiring dengan berjalannya bisnis, itu suka ada kayak kajian tentang haram halalnya berbisnis. Apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh. Seiring dengan berkembangnya MK itu sendiri, semakin banyak juga masukan dari Ustadz, dan membuat kita sebagai pelaku bisnis juga semakin memikirkan, oh ternyata bisnis ini nggak semudah yang kita pikirkan tentang ilmunya ya, dalam koridor syar'inya. Kita harus mempelajari juga ilmunya supaya ada ketenangan dalam kita berbisnis, bahwa oh ternyata yang nggak boleh ini, yang boleh ini, dan itu lebih penting karena insya Allah menjadikan bisnis kita juga berkah gitu. Kalau untuk referensi sih banyak sih, karena mempelajari kaos, sejarah kaos kan memang kaos itu, khususnya kita di MK banyaknya kaos, cuma pas mempelajari sejarah kaos ternyata zaman dulu tuh kaos tuh hanya dipakai untuk pakaian dalam. Dan saya tuh pengen menyarankan, walaupun ngeluarin kaos, please jangan dipakai buat sholat, karena aku yakin kalian punya baju yang lebih bagus daripada kaos untuk dipakai untuk sholat, dan bisa pakai produk-produk lain MK seperti kayak baju kokonya, gamisnya untuk sholat. Halal dari segi desain juga, kita kan nggak boleh kata-kata apa yang tidak boleh dipakai di dalam kaos, gambar-gambar apa aja yang tidak boleh dipakai di kaos. Itu bukan menjadi penghambat, tapi menjadi tantangan kita sebagai orang kreatif, gimana kita caranya memasukkan ide kreatif tapi dengan batasan-batasan tertentu. Anak pikir sebagai orang kreatif zaman dulu, semakin kita dikasih batasan, semakin kita menghasilkan karya-karya yang bagus. Referensi MK, dulu kan memang MK itu titik beratnya awalnya khusus di t-shirt ya. T-shirt dakwah, gimana caranya menyampaikan pesan-pesan positif pada pemakainya, supaya yang makainya juga bukan hanya beli, tapi beliau juga bisa menyampaikan pesan-pesan positif. Mudah-mudahan juga yang beli juga bisa syiar lewat kaosnya. Ya, ada juga tren zaman sekarang itu ankle pants, padahal kita orang muslim udah dari dulu juga kita pakai tren kita adalah ankle pants. Ya, alhamdulillah dengan seperti itu kita bisa berada di koridor yang halal. Terus kita juga bisa dengan tenang memakai pakaian juga tanpa harus memikirkan ini gimana ya gitu, apakah boleh atau enggak gitu. Sebisa mungkin MK mengikuti apa yang halal bagi kalian, karena memang tujuan kita juga kita mau memberikan produk yang halal insya Allah. Walaupun gimana pun kita terus belajar, mudah-mudahan juga nanti seiring dengan waktu kita kasih yang terbaik dan yang halal juga buat kalian. Dulu waktu zamannya saya masih main band, keterbatasan itu adalah suatu hal yang
Malah bukan kekurangan, kelebihan. Ketika kita dibatasinnya tuh seperti ini, kita punya satu kreativitas, dibatasin sama temen. Saya nggak suka yang ini, kita akan cari yang lain. Keluar dengan sesuatu kreatif, teman lainnya bilang jangan gini, dan begitu banyak masukan. Nah di sini pun juga kita ngerasain hal yang sama. Begitu kita mau kreatif, ada lampu merah syar'inya yang nggak boleh dibatasin. Nah pembatasan itu bukan sesuatu hal yang menjadi negatif. Kita kan diatur sama Allah ya, apa yang boleh, apa yang haram, apa yang halal. Nah ternyata itu tuh jangan diperlakukan sebagai sesuatu hal yang aduh ini menyempitkan kita. Ternyata Allah tuh memancing kamu harus lebih kreatif. Ini ada haram, ada halal, tapi coba kamu kreatif lagi. Dan ternyata buat anak pribadi ngerasain itu bukan kelemahan, tapi itu malah menjadi pemacu untuk kita lebih berpikir lagi. Halal itu mempersulit, memenjarakan. Tapi kalau orang kreatif mungkin kita bilangnya bukan memenjarakan, ya itu tantangan. Bahwa kalau kamu keluar dari koridor yang haram itu akan menjadikan kamu manusia yang lebih kuat. Seperti halnya kita puasa di bulan Ramadan. Ketika keluar dari bulan Ramadan, itu baru kelihatan kita kuatnya seperti apa. Anggap aja bulan Ramadan itu adalah ngejimnya. Setelah itu segala sesuatu akan jadi ringan gitu. Nah sama seperti ini, ada orang yang beranggapan bahwa final testnya adalah bulan Ramadan. Enggak, bulan Ramadan adalah kalau buat kita adalah ngejimnya. Setelah ngelewatin itu semua akan jadi mudah. Nah sama seperti dunia kreatif buat kita. Begitu kita dibatasin, terus kita menemukan celah-celah yang bisa keluar dari keterbatasan itu kesananya akan insya Allah jadi jauh lebih mudah. Targetnya karena kita lihat ngaca ke diri saya sendiri gitu. Saya pengen punya market seperti saya, buat siapa aja, anak muda sampai mungkin usia agak dewasa, untuk bisa pakai kaos sehari-hari dengan tema juga nggak terlalu. Memang kadang-kadang kalau lihat produk-produk Muslim tuh tulisannya mungkin Arab segala macam dan memang jelas-jelas. Kalau di MK pesannya yang diutamakan, pesannya yang harus sampai, nggak harus terlalu hard selling karena kita nggak menjual agama juga di situ gitu. Dan tujuannya juga memang apa ya, dikembalikan kepada umat sih, maksudnya dari sini pun juga, oh ya di MK juga kita siapapun yang membeli kita kembalikan untuk dakwah. Jadi insya Allah dengan membeli produk dari MK tuh mendapatkan baju, terus antum juga bisa menyebarkan syiar agama, dan antum juga secara nggak langsung menyumbang untuk dakwah. Jadi gimana caranya supaya pembeli itu nggak hanya dapat dunia, tapi secara bajunya bisa menjadi saksi bahwa beliau sudah menyumbang untuk menyebarkan dakwahnya Islam gitu. Nah, tanpa disengaja pasar MK tuh seperti ini ya. Dulu tuh awalnya bikin clothing karena sarannya teman-teman yang udah lama di clothing, sebisa mungkin bikin pasarnya yang umum aja. Kalau Islam tuh pasarnya sempit, nanti nggak akan ada yang beli, anak pikir. Sempet mau ke arah sana, tapi kembali ke niat, kan niat anak itu bukan untuk apa ya, buat memang pengen bikin yang enggak, tapi justru sengaja untuk pasarnya Muslim. Secara dunia memang kita harus ngambil pasar sebanyak-banyaknya, tapi niat anak pada saat bikin MK itu adalah ya memang saya pengen ngambil pasar yang sempitnya itu. Alhamdulillah secara nggak sengaja pasar itu terbentuk sendiri gitu, bahwa ternyata ketika Anda mau ngambil pasar yang banyak ternyata nggak banyak yang beli, ternyata pas pasarnya dispesifikan, ya alhamdulillah ternyata banyak yang respon gitu. Alhamdulillah malah menghasilkan pasarnya itu sendiri ya. Dilihat juga kan, kalau kita lihat dari sosmed kita bisa lihat yang beli itu siapa aja, usia berapa aja. Alhamdulillah semuanya terbentuk sendiri pasarnya, bahkan sampai umur 40 tahun juga masih ada yang pakai, alhamdulillah. Dulu juga baru bikin baju tuh 5 artikel, sempat ikutan juga event-event yang cuma laku berapa biji. Tapi kita tuh sering nonton, anak sendiri sering nonton misalnya orang-orang yang berbisnis, seperti apa sih mereka di awal. Kadang-kadang kita lihat orang tuh udah suksesnya aja ya, kalau anak kebalik lihatnya mereka di awal gimana. Dan memang ada beberapa orang yang bilang kalau belum bangkrut 10 kali nggak akan berhasil bisnisnya. Terus
awalnya tahun pertama kedua tuh pasti antum rugi-rugi terus. Nah, itu tuh menguatkan gitu. Jadi kita harus tahu posisi kita sebagai pelaku bisnis di awal ya pasti pembelajaran. Pembelajaran bukan rugi secara materi ya, justru keuntungan secara pelajaran. Jadi memang itu yang anak alamin selama 1,5 tahun tuh memang belum banyak yang tahu tentang brandnya. Waktu anak keluar juga belum begitu naik. Nah awalnya alhamdulillah waktu MK itu mulai banyak itu adalah Ramadan tahun kemarin. Ramadan tahun ini waktu COVID itu nyerang, banyak yang bilang gimana pada ada banyak brand teman anak yang pada tutup. Nah alhamdulillah nggak tahu kenapa pas puasa tahun ini malah naik, karena waktu itu juga Anda lagi belajar gimana sih cara posting jualan online, gimana sih cara jualan online secara nggak langsung. Selama itu tuh dipelajarin gimana cara masang iklan online segala macam, dicoba dipraktekkan. Hasil pembelajaran 1 tahun dan kegagalan itu kita coba praktekin. Alhamdulillah walaupun nggak punya toko secara offline, nggak punya toko fisik, secara jualan lewat WhatsApp, lewat Instagram segala macam, alhamdulillah titik baliknya di situ. Dan baru tahun ini tuh, baru lebaran sekarang baru memikirkan, oh ini bisa berjalan nih. Awalnya kan kalau bisnis 1 tahun tuh kita pikir, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya kita nggak sukses nih. Tapi karena pengalaman dulu, ya waktu dulu di band juga sama, banyak sekali ngalamin kegagalan. Positifnya adalah bahwa kegagalan tuh belum tentu kegagalan secara total, tapi begitu kita gagal ternyata banyak ilmu yang didapat. Itu terus aja digas. Alhamdulillah tahun ini baru benar-benar mengukuhkan diri, oke, saya mau serius di bidang ini. Dulu juga awal keluar itu kan sempat berpikir kayak gini ya, kita keluar dari band, ilmu apa sih yang mau dipakai sekarang gitu ya. Kadang-kadang setelah keluar, tapi nggak mungkin Allah memberikan kita pengalaman setelah itu disia-siakan ya. Nah alhamdulillah zaman sekarang nggak kayak zaman dulu, dimana dulu kan kalau nyari ilmu tuh susah ya, harus kita nyamperin kemana-mana. Nah sekarang udah adanya beberapa platform online, kita bisa belajar segala sesuatu di online. Itu mempermudah kita untuk belajar. Nah, buat kita sebagai orang muslim, kita punya basic bahwa ya kita harus belajar. Agama pun juga kita harus belajar. Agama harus belajar, dunia juga harus belajar. Nah buat teman-teman yang baru mulai bisnis baru, atau mungkin pindah dari bisnis ini terus pengen mulai merintis bisnis baru, belajar dan kegagalan adalah benar. Memang 1 tahun pertama adalah kegagalan dan belajar, tapi memang saya pikir segala bidang juga seperti itu. Kayak waktu kita belajar di sekolah pasti kita nilainya jelek-jelek, tapi itulah pembelajaran. Jadi karena kita usianya sudah lanjut, jangan patah semangat, karena memang kita harus sering belajar untuk mendapatkan hasil yang sukses. Insya Allah dalam waktu ya mungkin 2-3 tahun kita ikhtiar terus sambil bertawakal kepada Allah. Kita husnuzon sama Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Kalau kita usaha maksimal terus kita berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan kasih hasil.